Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran komputer akuntansi menggunakan aplikasi Accurate. Kita masih di pembahasan akhir dari melakukan setup awal untuk perusahaan manufaktur. Sebagai review, sebelumnya kita sudah melakukan setup awal dari mengisi informasi perusahaan, menyusun daftar akun, dan membuat dan mengentri saldo kartu pembantu. Kartu pembantu yang sudah pernah kita buat sebelumnya itu kartu pembantu piutang, kartu pembantu utang, kartu persediaan, dan kartu aktiva tetap. Kemudian sekarang di proses setup awal lainnya, yaitu yang pertama adalah kita melakukan proses akhir bulan. Jadi ini untuk apa proses akhir bulan ini? Untuk melakukan penghitungan akumulasi penyusutan secara otomatis, karena sebelumnya kita sudah masukkan saldo aktiva tetap ya di kartu aktiva tetap yang membuat daftar aktiva tetap sebelumnya itu kan udah kita masukkan tuh. Nah, nanti kita melakukan proses akhir bulan agar saldo akumulasi penyusutannya berpindah dari opening balance equity ke akumulasi penyusutan. Kemudian khusus untuk perusahaan manufaktur ada tahap tambahan seperti membuat komponen biaya produksi dan pengaturan akun untuk alokasi produksi. Mana-mana saja akun yang termasuk dalam biaya produksi. Dan yang terakhir adalah mencetak saldo awal neraca. Saldo awal neraca. Jadi untuk perusahaan yang khusus di perusahaan manufaktur adalah yang dua di tengah ini, membuat komponen biaya produksi dan mengatur akun untuk alokasi produksi. Kalau untuk perusahaan dagang, dia melakukan proses akhir bulan, kemudian langsung ke mencetak saldo awal neraca atau neraca awal. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama adalah melakukan proses akhir bulan. Melakukan proses akhir bulan, caranya bisa kita klik menu aktivitas yang ada di menu bar di atas ini. Kita klik aktivitas, kemudian kita klik periodik, dan kita klik proses akhir bulan. Seperti ini tampilannya. Atau bisa juga kita menggunakan modul buku besar, kemudian kita pilih submenunya adalah proses akhir bulan. Tampilannya akan sama ya. Jadi seperti biasa, kalau namanya di komputer itu banyak cara, nggak cuma satu cara. Ada cara cepat, ada cara yang lebih singkat. Jadi kita review lagi bahwa untuk melakukan proses akhir bulan bisa melalui menu aktivitas, klik periodik, kemudian klik proses akhir bulan. Atau klik buku besar, kemudian klik modul buku besar, kemudian klik proses akhir bulan. Nah, periode yang ingin kita lakukan proses akhir bulannya di sini adalah periode Agustus. Kenapa periode Agustus? Bukan karena sekarang saya lagi buat di bulan Agustus ya. Nah, tapi ini adalah periode neraca akhir yang tersedia. Jadi di file kasusnya ini, neraca saldonya kan per 31 Agustus 2019. Maka kita masukkan untuk melakukan proses akhir bulan di awal ini, kita masukkan di bulan Agustus. Karena neraca saldonya per Agustus 2019. Nah, tahunnya jangan sampai tidak diganti, harus diganti jadi 2019 sesuai dengan periode neraca saldo awalnya, Agustus 2019. Kalau sudah, klik tombol OK. Jadi masukkan periode dan masukkan tahunnya sesuai dengan periode dan tahun neraca awal, kemudian klik tombol OK. Proses akhir bulan telah selesai. Kemudian klik tombol OK. Nah, yang kedua itu adalah
membuat komponen biaya produksi. Untuk membuat komponen biaya produksi, bisa kita klik menu klik modul pabrikasi. Kemudian di sini ada menu adalah biaya produksi. Seperti ini tampilannya. Atau bisa juga kita melalui menu daftar, kemudian kita pilih pabrikasi, kemudian kita pilih biaya-biaya produksi. Sama aja ya tampilannya. Jadi bisa mulai daftar, pabrikasi, kemudian biaya-biaya produksi, atau modul pabrikasi, kemudian kita klik biaya produksi. Nah, kan masih kosong ya. Jadi pasti masih kosong, jadi kita harus klik tombol ada baru, ubah, hapus. Kita pilih yang baru karena kita mau menambahkan. Nah, ini kita buat informasinya dari mana? Kita cari di soalnya. Nah, di sini di soalnya itu ada tentang komponen biaya produksi. Yang pertama ada nomor biaya produksinya BPTKL. BPTKL, maka di sini masukkan nomor biaya produksinya BPTKL. Kemudian biaya produksi tenaga kerja langsung. Keterangannya kita masukkan keterangan yang tersedia di sini, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian nilai standar default per jamnya. Jadi untuk membuat satu batch produksi itu dibutuhkan biaya tenaga kerja langsung dengan biaya 3.600.000 per jam misalnya. Ini nggak usah pakai titik ya, jadi langsung aja 3.600.000. Nanti dia otomatis akan memisah ribuannya. Kemudian nomor akunnya adalah kita lihat di sini biaya tenaga kerja langsung, maka kita masukkan biaya tenaga kerja langsung. Kalau sudah diisi nomor biaya produksi, keterangan, nilai standar default, dan nomor akun, kita klik OK. Oh, belum ada ya, gitu. Jangan panik. Jangan lupa kita klik tombol perbarui. Nanti dia muncul. Oke, masukkan lagi yang kedua, yaitu adalah BPOP 1. Apa sih BPOP ini? Biaya produksi, biaya overhead pabrik, ya. Kemudian keterangannya di sini kita masukkan keterangannya biaya overhead pabrik. Nilai standar defaultnya 300.000, kita ketikkan 300.000. Kemudian nomor akunnya adalah biaya overhead pabrik dibebankan. Jangan sampai terbalik ya. Kita masukkan biaya overhead pabrik dibebankan. Jadi diperkirakan akan mengeluarkan beban biaya overhead pabriknya itu sebesar 300.000. Tapi nanti aktualnya atau realnya atau sesungguhnya itu nanti bisa jadi lebih atau kurang. Kemudian kita klik tombol OK. Jangan lupa kita klik lagi tombol perbarui untuk menampilkan hasil perubahannya. Nah, demikianlah langkah untuk membuat komponen biaya produksi. Selanjutnya, kita bisa membuat pengaturan akun untuk alokasi produksi. Jadi, akun-akun tertentu akan kita atur supaya dia menjadi akun biaya produksi. Nah, pengaturan akun ini khusus akun-akun biaya produksi yang akan dimasukkan dalam laporan harga pokok produksi, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, langsung aja caranya bisa klik modul buku besar, kemudian klik daftar akun. Nanti akan muncul daftar akun seperti ini, atau bisa juga buka di menu daftar, kita pilih daftar akun. Tampilannya pun sama ya, jadi bisa dua cara. Kemudian kita cari pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu ada di kepala 5. Biaya bahan baku. Nah, ini ya. Jadi dia tipenya adalah kita cari yang harga pokok penjualan, kemudian yang biaya bahan baku dulu. Biaya bahan baku ini kita klik baris biaya bahan baku, kemudian kita klik ubah.
akan muncul tab biaya bahan baku. Atau bisa juga kita langsung klik 2 kali dari akun biaya bahan bakunya, nanti akan muncul tab biaya bahan baku untuk kita ubah. Nah, di sini ada checklist, kotak checklist dialokasikan ke produksi. Nah, di sini di checklist dialokasikan ke produksi. Maka biaya bahan baku ini akan muncul di laporan harga pokok produksi. Kemudian di sini ada bagian dari akun, kita checklist juga bahwa biaya bahan baku ini merupakan bagian dari akun biaya produksi. Ya, sesuai dengan pelajaran siklus manufaktur bahwa biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, saldo awalnya tidak perlu diisi, jadi di bagian ini kita cuma menceklis dialokasikan ke produksi supaya akun ini muncul di laporan harga pokok produksi, dan kita checklist bagian dari akun supaya dia merupakan akun anak dari biaya produksi. Kemudian kita klik tombol OK. Di sini belum ada yang berubah, jangan lupa kita klik tombol perbarui, nanti akan muncul perubahannya bahwa biaya bahan baku agak menjorok ke kanan dan biaya produksinya menjadi bercetak tebal. Artinya biaya produksi ini adalah akun induk dan akun anaknya itu adalah biaya bahan baku. Nah, selain biaya produksi, kita lakukan juga untuk biaya tenaga kerja langsung. Boleh diklik 2 kali atau klik tombol ubah. Jangan lupa di checklist dialokasikan ke produksi dan checklist bagian dari akun biaya produksi. Kemudian klik OK. Kemudian biaya overhead pabrik. Nah, ini belum berubah, boleh diklik juga tombol perbarui atau nanti sekalian di akhir. Begitu juga untuk biaya overhead pabrik, sesungguhnya bagian dari akun biaya produksi. Kemudian ini juga biaya overhead pabrik dibebankan, kita klik 2 kali di checklist dialokasikan ke produksi dan bagian dari akun biaya produksi. Kita perbarui seperti ini. Bagaimana dengan selisih biaya produksi? Baik, untuk akun selisih biaya produksi, dia tetap aja tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi, tapi dia nanti kita mau muncul di bagian dari akunnya atau anaknya si akun harga pokok penjualan. Jadi di sini yang dimasukkan ke dalam akun anaknya biaya produksi itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan biaya overhead pabrik dibebankan. Kemudian selisih biaya produksinya kita ubah, kita klik 2 kali, kita tidak checklist dialokasikan produksi, tapi hanya di checklist di bagian dari akun harga pokok penjualan. Ya, jadi untuk selisih biaya produksi, bagian dari akun harga pokok penjualan. Kalau sudah, diklik OK. Kemudian biaya produksi ini kita klik 2 kali, kita pengen checklist bagian dari akun ke harga pokok produksi. Jadi biaya produksi di bagian dari akun harga pokok produksi. Klik OK, dia tidak diceklis lagi ya, karena dia udah masuk ke dalam dialokasikan ke produksi. Jadi untuk biaya produksi kita hanya bisa checklist di bagian dari akun harga pokok produksi. Kemudian harga pokok produksi ini kita ubah, kita klik 2 kali, kita checklist juga bagian dari akun harga pokok penjualan. Jadi harga pokok produksi merupakan akun anak dari harga pokok penjualan. Oleh karena itu, nanti harga pokok penjualan nya akan muncul nomor baru yaitu 5000.1. Ini akun harga pokok penjualan yang bisa kita gunakan untuk mencatat harga pokok dari barang yang dijual. Tapi ada juga akun induk harga pokok penjualan. Jadi akun induk dari harga pokok penjualan ini punya anak
yaitu harga pokok penjualan, harga pokok produksi, dan selisih biaya produksi. Gitu ya. Demikianlah langkah untuk pengaturan akun untuk alokasi biaya produksi. Baik, selanjutnya adalah mencetak neraca saldo awal. Ya, kita mau lihat benar nggak nih proses setup awal kita. Kita bisa cocokkan dengan data dari neraca saldo awal yang telah tersedia di Pabrik Tempe Sejahtera, yaitu per 31 Agustus 2019. Baik, langkah untuk mencetak neraca saldo awal adalah bisa dengan klik buku besar, kemudian laporan keuangan. Nanti akan muncul tab daftar laporan seperti ini, atau bisa juga melalui klik menu laporan, kemudian kita pilih daftar laporan. Nanti hasilnya pun akan sama seperti ini. Jadi bisa dua cara, bisa pakai menu laporan, klik daftar laporan, atau klik modul buku besar dan klik laporan keuangan. Nah, di sini ada dua kotak. Kotak yang sebelah kiri, di sini ada kategori laporan. Nah, kita mau menampilkan neraca saldo ya. Disebutnya neraca saldo klasik kalau di Accurate. Nah, neraca saldo klasik ada di kategori laporan buku besar. Kemudian di sebelah kanannya untuk kotak detail laporannya, kita bisa pilih neraca saldo klasik. Klik dua kali di neraca saldo klasik. Kemudian nanti akan muncul tampilan kita diminta untuk mau menentukan kita mau menampilkan neraca saldo per tanggal berapa. Nah, di sini udah diketahui neraca saldo awal kita per 31 Agustus 2019. Jadi kita atur per tanggalnya 31 Agustus 2019. Termasuk saldo awalnya boleh di checklist, boleh tidak, supaya lebih ringkas kita tidak checklist termasuk saldo nolnya. Kemudian kita klik tombol OK. Ya, seperti inilah neraca saldo klasik, neraca saldo awal untuk awal periode. Nah, ini nanti kita cocokkan datanya, apakah semua akun telah masuk ke dalam kolomnya dengan benar, debit dan kreditnya, dan jumlahnya tepat, sampai ke jumlah akhirnya. Nah, kita lihat di sini kas di tangan 25 juta, udah benar ya. Kas bank 75 juta, betul. Terus piutang usaha 1.500.000, piutang karyawan 1.500.000, persediaan bahan baku 10.535.000, persediaan bahan pembantu 350, terus persediaan produk jadi 16.800.000, kemudian perlengkapan pabriknya 350, tanahnya 90 juta, bangunan 70 juta, akumulasi penyusutan 250.000, kendaraan 19 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 8.500.000, peralatan 19.500.000, akumulasi penyusutan peralatannya 11.250.000, utang gajinya 3 juta, utang bebannya 500.000, modal Tuan Setiawannya 216195, price-nya 310, kemudian penjualannya 537.600, kemudian HPP-nya 448, harga pokok penjualannya 448 juta, dan ada beban pemeliharaan kendaraan 750.000, pendapatan bunganya 1.200.000, dan pendapatan lain-lainnya 6 juta. Totalnya 779.095. Ya, sama ya. Jadi di tahap ini pertama pastikan setiap akun sudah benar saldonya dan posisinya di debit dan di kredit ya. Kalau ada yang berbeda, ada yang salah, berarti ada yang salah nih di proses import neraca awalnya. Nah, yang kedua harus diperhatikan di perusahaan manufaktur ini saldo persediaannya harus tepat. Berapa yang persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan produk jadi. Jangan sampai semuanya ngumpul di produk jadi. Berarti pada saat proses import daftar persediaannya itu ada yang salah.
Nah, kalau salah, maka balik lagi ke step persiapan singkat. Harus kita hapus dulu semua persediaan bahan bakunya, kemudian kita import ulang. Kemudian juga yang ketiga adalah akun akumulasi penyusutan. Ini harus tepat masuk sesuai dengan yang ada di sumber data. Kalau misalnya belum masuk, atau misalnya nilai saldonya masih 0, dan biasanya ada saldo opening balance equity. Nah, biasanya ada saldo opening balance equity kalau akumulasinya 0. Di sini misalnya akumulasinya masih 0, terus opening balance equity-nya ada angkanya. Berarti belum melakukan proses akhir bulan. Artinya akumulasi penyusutannya belum terhitung secara otomatis. Atau kalau misalnya ada yang salah nih, misalnya 200.000 bukan 250.000 akumulasi penyusutan bangunannya. Berarti pada saat proses import aktiva tetap itu ada yang salah. Ada yang salah pada saat proses importnya. Bisa jadi nilai residunya belum didefinisikan, atau tanggal beli atau tanggal pakainya ada yang salah ketika mengimport, atau misalnya saldonya semuanya ada di akumulasi penyusutan kendaraan gitu ya, bangunan sama peralatan nggak ada, semuanya ngumpul di akumulasi penyusutan kendaraan. Berarti pada saat mendefinisikan akun akumulasi penyusutan di proses import daftar aktiva tetap, dia ada yang salah atau tidak salah dicocokkan gitu ya. Kalau tadi cara mengedit persediaan bahan baku, balik lagi ke setup awal persediaan, daftar barangnya dihapus dulu, kemudian import lagi. Nah, kalau di akumulasi penyusutan, kalau tadi pertama kalau misalnya akumulasinya semuanya masih 0 dan ada akun opening balance equity, berarti belum melakukan proses akhir bulan. Kalau belum melakukan proses akhir bulan, berarti ya tinggal dilakukan proses akhir bulannya. Seperti tadi buku besar, proses akhir bulan. Nah, tapi kalau misalnya udah proses akhir bulan, tapi saldonya ini salah gitu ya, saldo akumulasinya ini kurang tepat gitu ya. Jadi harus dihapus dulu proses akhir bulannya. Kemudian baru balik ke persiapan singkat, setup awal persiapan singkat, dan dihapus dulu daftar aktiva tetapnya, kemudian diimport ulang dengan cara yang benar. Nah, bagaimana cara menghapus proses akhir bulan? Nah, proses akhir bulan kan tadi ada di buku besar ya. Nah, kalau menghapus suatu jurnal atau transaksi, kita bisa buka di daftar. Karena tadi proses akhir bulan itu kita masuknya di buku besar proses akhir bulan. Berarti kita menghapusnya di menu daftar, kita buka buku besar, kemudian ada di bukti jurnal umum. Kita hilangkan filter tanggalnya. Nah, di sini bisa kelihatan. Kita checklist tipenya, filter tanggalnya dihilangkan, tapi kita checklist depresiasi aktiva. Nanti akan muncul keterangan penyusutan aktiva 20 juta. Nah, inilah yang tinggal kita klik, kemudian kita hapus. Gitu ya. Tinggal dihilangkan filter tanggal, di checklist depresiasi aktiva, kemudian penyusutan aktiva yang mau kita hapus ini, kita klik, kemudian kita hapus. Kalau udah, baru balik lagi ke persiapan singkat, daftar aktiva tetapnya dibetulin atau dihapus dulu, kemudian diimport ulang, kemudian lakukan lagi proses akhir bulan, gitu ya. Ya, demikianlah langkah untuk mencetak neraca saldo awal periode. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.